Ya, kita lihat bahwasannya memang Indonesia ini menjadi salah satu negara dari 213 Ya. negara yang terdampak COVID-19. Memang kalau kita berbicara tentang signifikansi bagaimana para pelaku UMKM bertahan ini memang sangat berat sekali. Karena terutama untuk teman-teman di usaha mikro ini penghasilan mereka merosot tajam sehingga mereka harus Betul. berjuang keras untuk tetap bertahan. Dan ini kita juga para pelaku UMKM harus punya kiat-kiat tertentu juga untuk Betul. menghadapi ini. Mungkin ini yang kita bahas, kita lihat dulu dalam tayangan berikutnya. Wabah corona menghantam berbagai sendi perekonomian akibat penyebaran virus yang mengharuskan aktivitas manusia dilakukan secara social distancing. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang dinilai paling terdampak akibat wabah COVID-19 ini. Pasalnya, jenis usaha ini sangat bergantung pada perputaran uang hasil penjualan barang dagangan. Hampir semua pelaku usaha kecil dan menengah terpukul, namun di tengah pandemi ini para pelaku usaha dituntut harus kreatif dan melakukan berbagai strategi agar bisnisnya tetap berjalan. Ya, untuk mengetahui bagaimana kemudian kiat-kiat pelaku UMKM untuk terus bertahan Betul. selama pandemi, saat ini kita sudah terhubung via Skype dengan Ahmad Ghazali, seorang financial planner dari Zelts. Ya, selamat pagi Mas Ahmad, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Ya, Mas Ahmad, ini secara ekonomi siapa saja yang merasakan imbas dari kondisi saat ini, Mas? Berbeda dengan krisis 98, di mana krisis 98 itu yang pertama kena imbas itu perusahaan besar, baru ke UKM. Kalau sekarang kebalik, sekarang ini UKM lebih dulu, baru mungkin perusahaan kalau misalnya tidak kuat untuk bertahan. Jadi yang paling kena efeknya sekarang adalah mereka yang penghasilannya sifatnya pekerja harian, kemudian para pedagang atau UKM. Nah, ini yang paling pertama kena imbasnya dari dampak ekonomi COVID-19 ini. Baik, kalau dilihat kendala apa sebenarnya yang ditemui oleh para pekerja dari khususnya pegiat usaha dari UMKM sendiri ya? Apakah memang karena adanya kebijakan PSBB kesulitan mereka untuk datang ke tempat kerja atau justru dari bahan-bahan untuk produksinya sendiri yang memang harganya melambung tinggi atau sulit didapat? Kalau untuk bahan-bahan, ketika kemarin dolar sempat ke arah 16 ribuan, memang sempat terjadi ada beberapa barang yang naik, kemudian kelangkaan juga beberapa jenis barang. Tapi sebetulnya itu cuma berlangsung sesaat aja. Yang lebih mengkhawatirkan bagi teman-teman UKM adalah konsumennya yang sekarang nggak ada. Terutama untuk mereka yang katakanlah berjualan di pinggir jalan, memanfaatkan traffic. Ketika traffic ini berkurang, ketika traffic ini tidak ada karena adanya PSBB, inilah kemudian konsumennya memang nggak ada. Daya beli tetap ada, sebagian besar masih bagus daya belinya masyarakat, tapi mereka di rumah saja sehingga pola belanjanya yang berubah. Ini menyebabkan UKM kita yang yang mengandalkan penghasilan dari pinggir jalan itu kehilangan penghasilan. Sedangkan dari sektor mereka yang bekerja harian, memang pekerjaannya yang hilang. Dalam arti perusahaan-perusahaan sudah mulai mengurangi kegiatan usaha sehingga mereka kehilangan penghasilan yang sifatnya harian. Ya, Mas Ahmad, sebenarnya sektor yang paling terdampak secara signifikan dari pandemi COVID-19 kali ini dari sektor UMKM itu apa? Apakah dari sektor jasa, barang, kuliner, atau seperti apa? Dan sektor mana yang paling bisa bertahan? Sektor jasa itu yang paling terpukul karena banyak sektor jasa yang mengandalkan event, yang mengandalkan pertemuan dan mengandalkan pertemuan secara fisik, itu yang kemudian kehilangan penghasilan. Sektor jasa yang terkait dengan travel, terkait dengan larangan-larangan yang ada sekarang, itu juga yang paling pertama kena pukul bahkan sebelum PSBB berlaku. Sedangkan kalau kuliner saya lihat shifting dari yang tadinya makan di tempat menjadi dine-in, menjadi dine-out, menjadi take away, atau delivery, karena memang basic needs untuk makan, untuk itu tetap masih ada, cuma sekarang polanya aja yang berubah. Jadi mau nggak mau UKM ini harus shifting juga dengan perubahan pola masyarakat sekarang. Baik, kalau kita lihat Mas Ahmad dari perubahan pola masyarakat sekarang dan kalau kita lihat juga dari sektor yang paling terdampak yaitu jasa, mereka tetap harus berjalan. Apakah mereka harus beralih? Atau ada kiat tertentu? Baiknya beralih karena biasanya UKM itu tidak punya banyak cadangan. Beda dengan perusahaan yang mungkin punya cadangan sekitar 3-6 bulan ke depan. Sedangkan UKM itu biasanya cadangannya hitungannya minggu, paling lama 1 bulan. Setelah itu mereka tidak bisa lagi untuk bisa survive. Oleh karena itu saran saya adalah teman-teman di UKM perlu untuk shifting mengenai cara jualannya.
Kalau memang jasa itu terkait dengan pertemuan secara fisik, ini menjadi kendala, maka mau nggak mau dia harus mencari sumber penghasilan lain. Misalnya yang saya lihat ada beberapa yang tadinya usahanya make up, kemudian make up artis ya, atau tukang cukur, mereka sekarang beralih ya jualan apapun juga yang bisa, biasanya makanan tetap survive sekarang, apalagi banyak orang yang di rumah aja juga merasa bosan dan perlu jajanan. Nah, kemudian mereka buat masakan di rumah yang siap untuk delivery, itu jadi salah satu cara untuk sukses. Oke, Mas Ahmad, terakhir mungkin Mas, tips atau Ya. kiat-kiat yang bisa dilakukan secara umum, baik itu jasa maupun barang untuk kemudian bisa bertahan, survive, dan sustain hingga melewati pandemi COVID-19. Oke, yang pertama adalah pahami betul bagaimana pola konsumen kita berubah, pola pergerakan. Sekarang kita tidak mobile lagi, sekarang kita stay at home. Maka ketika stay at home, kebutuhan rumah tangga tetap ada. Bagaimana caranya kita mendekati konsumen dengan cara delivery atau dengan cara sistem online. Yang kedua, teman-teman perlu juga untuk secara finansial memperkuat kekuatan finansial dengan cara dana cadangan. Yang selama ini mungkin mengabaikan dana cadangan, sebaiknya sekarang sudah mulai mengumpulkan dana cadangan. Kemudian untuk sekarang mungkin kita kurangi juga transaksi yang sifatnya utang piutang dan lebih banyak cash. Karena sekarang cash is the king. Di masa sekarang ini cash is really the king. Jadi manfaatkan betul posisi cash kita dan jangan sampai kita terjebak kepada keuntungan yang tidak ada uang cash. Oke. Jadi benar-benar harus tahu betul bagaimana kiat-kiatnya bisa bertahan ya. Semoga Terima kasih tetap Mas bertahan ya. Ahmad. Oke, sama-sama. Makasih. Terima kasih.